Selamat siang teman-teman. Analisa singkat ya untuk tanggal 28 November. Pertanyaan pertama dari tolong lihatkan Euro Kanada. Oke, ini selamat bergabung teman-teman ya. Dari daily dulu lihat. Kemarin daily dari bulan 2 sampai ke bulan 8 penurunan. Saat ini di H1H4 udah nampak mulai naik ya. Jadi kalau ada yang buy di hold aja. Ini ada support resistan di sekitaran harga 1.40. 1.40 harga genap ya, 1.40. Sebentar, cek dulu di weekly. Iya benar. Jadi kalau ada yang nge-buy di 1.40 bisa close parsial. Ini udah dekat ya. Di sini juga ada zona ya. Ini adalah zona supply sebelumnya. Nampak ini kemarin di bulan 2, bulan 3, ya bulan 2 ini penurunan, dia sideways membuat base supply lalu melanjutkan penurunannya. Jadi saat ini udah dekat ke zona supply. Lalu pindah ke time frame H4, di time frame H4 lagi membuat high baru. Nampak ini kemarin dari tanggal bulan 9 ya, bulan 9 kenaikan, ini membuat high, turun koreksi, mengetes zona yang ini, melanjutkan kenaikan lagi, nge-breakout ya, ini nge-breakout, supply yang ini jebol, melewatin, dia ada koreksi dikit, lalu melanjutkan tren kenaikannya. Jadi saat ini ini udah nge-breakout juga, ini udah, ini yang di sini udah juga ke breakout. Di sini ada zona demand di sekitaran harga 1.37 atau 1.38. Ya kalau ada yang belum dapat posisi buy, nggak apa-apa, tunggu aja retest. Di sini juga ada demand yang kecil, di sini juga ada hidden demand. Bisa saja nanti ada koreksi, bisa buy di sini ataupun di sini ataupun di sini. Target yaitu ke 1.4. Ini harga genap di zona dari time frame besar dari weekly. Pindah ke time frame H1. Di H1 ini kemarin sideways, dia sempat mengambil liquidity ya. Ini ada equal low, ambil liquidity lalu turun, lalu naik. Di sini udah ke breakout. Ya ini udah ke breakout ya. Ini udah ke breakout. Tunggu valid aja. Ini kalau yang belum nge-buy, tunggu ada retest, bisa cari peluang buy. Ini zona demand. Di sini juga ada sebentar. Yang di sini ada ini. Di time frame kecil baru nampak yang di sini. Saya pindah ke time frame M15. Ya, di sini. Sebentar. Kurang lebih di sini. Ya. Lanjut record ya. Jadi target kalau ada yang nge-buy di hold aja, target masih kemungkinan bisa ada kenaikan ke 1.4. Ini untuk Euro Kanada. Lalu ada yang tanya tentang AUD USD. Saya bukain di AUD USD. Oke. Ini hanya contoh aja kemarin ketahan dia breakout, balik ke zona demand lalu naik saat ini ke high sebelumnya, makanya ketahan. Ini saya gak ada posisi apa-apa, hanya contoh aja. Kita lihat dulu dari time frame daily ya. Dari time frame daily masih tren penurunan ya, masih tren penurunan. Ini support resistan ini apakah akan membuat double top, bisa jadi, atau equal high. Nampak di sini high-nya sama tinggi. Ini adalah neckline-nya ya di sini di sekitar harga 0.65 atau 0.66. Ini kalau nge-breakout, ini adalah swing low sebelumnya. Kalau ke breakout maka membuat low. Ke breakout membuat low, koreksi, ada retest, bisa cari sell untuk swing trade. Swing trade TP ke low daily-nya. Ini untuk seperti ini Australian dollar. Kalau dari saat ini di H4 di H1 masih sideways ya, masih pergerakannya masih sideways. Masih sideways di antara harga 067 068 ke 065 800.
Jadi saya ini lagi sideways, ini harga tengah bisa jadi turun ataupun naik. Jadi kalau saya pribadi wait and see aja. Ya kalau saya lebih suka swing, ini tunggu ke breakout, yang ini high low-nya, low yang sebelumnya ini ke breakout, nge-breakout, retest baru sell. Jadi saat ini kalau dari lihat H4 H1 masih memang lagi tren kenaikan ya. Masih tren kenaikan, kemungkinan di sini imbalance yang di sini belum terisi sepenuhnya, ya belum. Jadi kemungkinan masih ada potensi kenaikan. Ini untuk Australian dollar. Ini dengan ibu siapa saya lupa namanya. Euro Kanada tadi cukup jelas Bu. Siap, Silakan jelas. aja. Jelas kok. Oke Bu. Ya. Terima Jadi kasih. sama-sama Bu. Lalu saya ada buy gold. Kenapa saya buy gold? Di sini saya ada buy set DP, di sini juga saya ada buy. Saya juga sudah set DP, saya ngikutin aja. Memang dari time frame H4 nampak jelas ini masih tren kenaikan ya. Ini ketahan di hidden base saya ada buy, ini sideways saya ambil coba dikit di time frame H1. Nampak di sini adalah low sebelumnya, high sebelumnya yang itu low high sebelumnya, ini ke breakout. Ini ke breakout, dia balik, harga balik ke hidden base yang ini tapi gagal naik. Lalu dia fill imbalance ya, di sini ada imbalance. Ini ada imbalance, ya udah terisi semuanya ya. Lalu saya buy dengan stop loss agak lebar nih, sekitaran 80 pip. Stop loss saya yaitu di sini ada base-nya di mana lagi? Yang 30. Ya, di sini ada. Jadi saya buy dengan stop loss di bawah sini. Ini juga ada equal low. Kemungkinan bisa jadi turun lagi. Jadi saya ambil resiko kecil aja. Dengan TP yaitu TP1 kalau nggak salah di grup ada yang tanya, ini ada yang baru bergabung, selamat bergabung dari Pak Irep ya. Ini Pak Irep ya ada juga di sini. Jadi saya kalau ada ambil posisi buy di sini, saya close parsialnya kapan? Saya jika harga naik berarti kan profit. Saya akan close parsial jika dekat high sebelumnya yang di sini, yaitu di sekitaran harga 1760 di sini. Ini adalah high sebelumnya. Ini kalau saya hitung, ini dapat risk to reward-nya sekitaran 1,3 ya, 1,13 kurang begitu bagus. Jadi saya biarin nanti dekat sini baru saya akan close parsial. Contohnya di USD Kanada, saya buy hari Jumat ya, Jumat malam, Jumat sore saya buy. Dekat sini ini udah fill imbalance, ya ini udah fill imbalance, saya close parsial aja. Close parsial, sisain biarin market berjalan. Bagian di time frame besar ya, di time frame besar masih tren kenaikan. Walaupun di H1 H4 ini agak counter trend, di H1 begitu nampak di sini lagi tren penurunan. Ini untuk USD Kanada. Jadi saya antisipasi kalau close parsial, set BOP, antisipasi jika kalau harga ini kembali turun, maka saya kena BOP. Masih hitungannya untung yang sedikit yang ini. Ada Pak Randy selamat bergabung. Lalu Euro Jepang Yen gimana? Penurunan lumayan. Ini kalau ada yang sell lumayan. Saya sisa 0,01 di bawah sini. Ya, sisa 0,01. Saya coba liatin di daily. Oke. Euro Jepang Yen sama seperti GBP JPY ya. Jadi enaknya trade Jepang Yen yang ada Jepang Yen yang di belakang, kalau satu turun semua pada turun. Nampak ini kenaikan, lalu mulai ada candle bearish ya, naik bearish, dia koreksi melanjutkan penurunan. Kemungkinan saat ini ada potensi turun sampai ke zona demand yang di sini di 141.400 ataupun ke target ke equal low ini. Kalau saya posisi buy kemarin, saya udah lama di harga di sini. Sisa 0,01 aja biarin. Nanti saya mau cari buy lagi, lihat nanti di bulan 12 ataupun bulan 1. Kalau kembali ke zona demand yang ini bisa cari peluang
buy. Karena di time frame H8 ini, time frame besar, di sini udah membuat high baru. Jadi saat ini lagi turun, wajar turun. Kenapa perlu turun? Karena perlu namanya koreksi, membuat kemungkinan membuat high low baru sebelum melanjutkan tren kenaikannya. Ini untuk Euro Jepang Yen. Lalu Bitcoin sendiri gimana? Bitcoin sendiri saya sisa 0,01. Kemarin saya ada close 0,01 di sini ya. Kalau nggak salah, sebentar. Nih, saya ada posisi Bitcoin ya, sisa 0,01. Saya udah close parsial, saya lupa di harga 16 atau 17 ribu. Waktu itu saya ada entry 0,02 di harga 24.800-an. 24.800-an. Saya ada sell ya di atas ini. Saya ingat saya waktu nge-breakout di sini saya close 0,01. Jadi saat ini untuk Bitcoin masih sideways ya, masih sideways. Ini kalau nge-breakout ke bawah, maka bisa melanjutkan trennya ke 14.000 atau ke 12.000. Bisa jadi nge-breakout ke atas, mau koreksi agak dalam, fill imbalance di sini seperti yang ini. Nampak ini nge-breakout, koreksi, fill imbalance, lalu melanjutkan penurunannya. Jadi bisa jadi nge-breakout koreksi, fill imbalance yang di sini, melanjutkan penurunannya. Ataupun nge-breakout yang sini, zona sideways ini, bisa melanjutkan tren penurunannya. Ini untuk Bitcoin. Lalu USD Kanada tadi saya udah. Jadi yang ada posisi saat ini yaitu gold sama 4 ini. Yang lain nggak ada. Oke, USD udah. Silakan ada yang mau ditanya-tanyakan, silakan di-unmute aja. Udah 12 menit, saya izin. Selamat siang Pak Erik. Ya, siang Pak Chandra. Ya. Mau nanya masih seputar equal high atau equal low. Boleh Pak. Ya. Ini mohon maaf ada oke di sini lagi hujan. Oke, nggak apa-apa. Terdengar kok suaranya jelas kok Pak. Misalkan nih tadi di pair yang tadi atau random aja lah sampel posisinya random. Misalkan, nah ini misalkan ini nih yang barusan Pak, ada area di atas, ada area supply di atas, kemudian di bawahnya, nah di bawahnya itu ada equal low yang sudah equal height yang sudah terambil. Kemudian di bawahnya itu ada equal height lagi. Nah, seberapa penting equal height untuk si harga sampai mencapai titik supply ataupun sebaliknya ya, ini global. Seberapa penting equal high ataupun equal low terhadap harga untuk mencapai si target kita, target posisi kita. Apakah sama dengan inducement gitu? Kalau kita ngelihat inducement kan ada inducement, berarti probabilitasnya makin tinggi nih. Ini kemungkinan nih orang-orang besar nih sedang memasang jebakan. Taruhlah konsepnya itu seperti itu. Apakah itu berlaku juga untuk equal high atau equal low? Enggak, Pak? Berlaku, Pak. Berlaku, Pak. Sebentar. Jadi, contohnya di Bitcoin ini ya. Ini equal high. Ya. Ini equal low. Oke. Jadi pada dasarnya mereka ini, market ini kalau gerakannya seperti ini, kalau pakai tekniknya support resistan ya. Seperti ini ya Pak ya. Ini bawah berarti support, ini adalah resistan. Nah, pada prinsipnya dibuat begini. Nah, jadi kalau retail trader seperti kita sukanya sell di atas, buy di bawah kan gini. Oke. Lalu saat waktu marketnya naik ya, naik di sini memang boleh sell. Nah, kalau saat ranging biasanya kalau sepengalaman saya targetnya jangan jauh-jauh. Paling 50%. Karena kenapa 50%? Cukup di sini aja. Karena start ini sideways, biasanya harga akan stabil. Jadi kalau nge-sell di sini, targetnya jangan sampai ke bawah sini. Targetnya yaitu di sini. Nah, yang penting pastiin jangan lupa pakai stop loss. TP, stop loss ini. Ya, kurang lebih seperti ini, 1:2-an. Ini udah bagus.
Nah, tadi kalau nggak salah pertanyaannya Pak Chandra, apakah penting equal high equal low ini bisa jadi ambil liquidity, bisa jadi. Nampak di sini ini adalah supply ya, supply yang belum tersentuh ya. Nampak ini masih bagus. Bisa jadi harga naik, bisa jadi 1, 2 dia sempat turun beberapa kali. Jadi pada prinsipnya orang-orang pada lihat, oh ini area yang bagus untuk nge-sell 1, 2, 3. Jadi semakin sering harga tersentuh itu, apalagi durasinya semakin sering, biasanya rawan jebol ataupun ke breakout. Nah, maka ke breakout kenapa? Karena di sini masih ada zona supply yang belum terambil. Contohnya yang di sini, yang sebelumnya, yang ini. Ini kan equal high. Dia sempat sideways. 1 kali turun, kedua kali turun, nah ketiga kali di sini sempat turun. Tetapi penurunannya hanya sedikit ya. Ini hanya sedikit. Lalu naik ini kenapa mau fill imbalance di sini? Nah, berlaku juga, Pak. Jadi seperti ini kasusnya. Pergerakan market untuk Bitcoin saat ini ya kemungkinan akan terjadi seperti ini, Pak. Ya tinggal kalau mau scalpingan boleh-boleh saja buy sell. Tapi ya namanya scalpingan kan perlu namanya pantau setiap saat di time frame kecil. Nah, ataupun mau intraday boleh-boleh saja di sini sell dengan TP yaitu 50%. Kalau mau swing ya nggak bisa, ini masih menunggu, Pak. Kayak gitu, Pak. Di sini juga ada perhatiin, di sini ada imbalance. Ya, di sini ada hidden base-nya juga, Pak. Kayak gitu, Pak. Siap, Cukup Erik. Terima kasih cukup banyak jelas, Pak. informasinya. Ya, Jelas. ya. Ada Bu Ika, Pak Mike, Pak To. Siapa? Pak King ya, Pak King. Silakan yang lain mau ditanyain, silakan di unmute. Sambil nunggu kita perhatiin, masih Senin apalagi di akhir bulan, gold itu ya sideways, apalagi masih sebentar, ini tergeser ya. TP saya bukan di sini. 1784. Ini hanya contoh aja, saya akan close parsial jika harga dekat ke zona yang ini. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyain, saya izin stop record dulu untuk keperluan upload ke YouTube ini.